bisa pemimpin, anak muda juga bisa memimpin, sudah banyak dibicarakan sehingga makin ke sini tekanan-tekanan terhadap saya sebagai pemimpin yang kebetulan jenis kelaminnya perempuan itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu mengganggu. Tapi masih sangat mengganggu di level-level yang lebih bawah, level kampung, kemudian level pengurus daerah, level pengurus wilayah, ada level region, masih perempuan-perempuan yang kebetulan bergabung di ada organisasi sayap aman yang namanya Perempuan Aman, itu masih banyak mengalami diskriminasi, masih banyak mengalami tekanan-tekanan untuk tidak maju. Misalnya, kamu diam ya, ini kamu nggak mungkin bisa memimpin kalau kamu perempuan. Atau mengatakan, laki-lakinya mengatakan, oh tidak ada perempuan yang bisa memimpin di tempat kami. Meskipun itu tidak benar. Meskipun itu tidak benar, ketika ditanya, nggak mungkin, saya tunjuk ya yang bisa. Mereka bilang tidak diizinkan oleh suaminya misalnya. Jadi ada masih banyak sekali alasan-alasan yang tidak mendasar dan tidak masuk akal di level yang lebih itu kampung, pengurus daerah, pengurus wilayah. Dan itu tentu saja menjadi tantangan buat kami, masih harus terus membenahi hal-hal seperti itu. Tapi justru malah di level yang dasar paling bawah ini yang jadi tantangan ya perempuan. Tantangan terbesar bagi banyak perempuan ya, untuk kemudian minimal kan ada istilah nothing about me without me. Ya, jadi tidak ada satupun yang boleh terjadi dalam hidup saya, terhadap diri saya kalau itu bukan keputusan saya. Ya, my life, my decisions. Nah, tapi itu tidak terjadi dengan perempuan-perempuan. Kita harus bisa bersikap tidak mendua, tidak double standar, tidak hipokrit, tidak munafik. Jadi kita misalnya begini, kita lihat dalam lingkup yang lebih besar Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tentu saja kita tidak mau negara-negara lain menentukan nasib kita sebagai bangsa Indonesia. Kita orang Indonesia menentukan nasib kita sendiri sebagai Indonesia. Keputusan kita sendiri, tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Nah, turun ke level yang berikutnya, masing-masing provinsi punya kedaulatannya, masing-masing kabupaten, masing-masing desa, masing-masing ini juga harus berlaku sama justru dengan manusia, karena prinsip itu adalah prinsip kemerdekaan yang paling hakiki, yaitu di pengambilan keputusan. Nah, ketika perempuan-perempuan di kampung-kampung sudah tidak punya akses terhadap pengambilan keputusan, maka sesungguhnya kita harus jujur mengatakan bahwa mereka itu bukan perempuan-perempuan merdeka. Belum merdeka. Nah, inilah tanggung jawab kita semua ya, bukan hanya sebagai perempuan, tapi sebagai masyarakat adat dan khususnya para pemimpin-pemimpin. Kita termasuk laki-laki, karena laki-laki itu juga menjadi korban dari disparitas, dari ketidakseimbangan itu, dari ketidakadilan itu. Laki-laki belum tentu menikmati posisi-posisi superior yang ada seperti ini, dan mereka menjadi korban. Karena ada stereotip. Ada stereotip. Jadi semua ketidakadilan, ketidakseimbangan itu justru dipelihara dengan stereotip. Dan biasanya itu urusannya dengan kekuasaan, penumpukan kekuasaan. Bukan tidak di semua laki-laki, tapi pasti ada elit-elit yang memerlukan penumpukan kekuasaan itu di tangan laki-laki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.